Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Pada awal malam, bintang-bintang memantul di langit dan menghamburkan sedikit cahaya bintang. Cahaya bintang ini, seperti air yang mengalir, bergabung ke peta kuno 10.000 bintang, dan berubah menjadi garis pandang, menjaga kota bintang suci yang abadi. Di luar kota, gelombang binatang buas masih luas, tetapi para pejuang yang ditempatkan di kota bintang suci tidak terlalu peduli, mereka semua melihat ke belakang dan melihat ke Menara Wansing di pusat pilgrimage Star City. Malam ini, di dalam Menara Wansing, pertemuan keluarga akan diadakan. Orang-orang dari 5 keluarga besar, penguasa kota dari 18 kota kuno, akan hadir secara langsung, bahkan Chu Xingyun tidak terkecuali. Acara seperti itu telah menarik perhatian banyak orang, dan karena prestise Chu Xingyun hari ini, itu telah membuat banyak orang yang penuh dengan rasa ingin tahu dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada acara ini. Malam semakin hari semakin tebal, Menara Wansing yang berkilau dengan bintang-bintang yang tak berujung seperti galaksi-galaksi, yang sangat mengguncang hati orang banyak. Di loteng, lampu terang dan Anda sudah bisa melihat sosok kecil. Ayo! Pada saat ini, kerumunan yang menunggu di luar Menara Wansing tiba-tiba berseru. Kerumunan memandang ke bawah ke sumber suara, di mana sosok hitam muncul, dan ada begitu banyak orang yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang, di kepala ada juga binatang roh terbang. Ini Oujia dan Duanjia. Mata tajam semua orang dengan cepat mengenali asal dari sosok itu. Untuk sesaat, suara disipasi menghilang dan menggantinya dengan seringai tajam. Oujia dan Duanjia, kali ini dapat dikatakan telah kehilangan muka mereka. Kupikir mereka tidak akan menyusut. Aku tidak berharap mereka akan datang setelah semua. Orang-orang yang menemani mereka semua adalah elit keluarga. Mungkin mereka takut pada Lord Loyun. Perilaku budidaya Pavilion Loyun telah mencapai 2 kali lipat Yin dan Yang, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dengan orang-orang ini, aku takut dia tidak bisa menghentikan pedangnya. Setelah serangkaian masalah, kerumunan tidak lagi memiliki prasangka dan penghinaan terhadap Luo Yun, dan ada kecenderungan untuk mengejarnya. Dengan pernyataan ini, tawa pecah, membuat ekspresi Oujia dan Duanjia sangat jelek. Pria itu tampaknya adalah Duan Feng. Tiba-tiba, seseorang mengulurkan jarinya ke langit, kerumunan itu tertegun, dan matanya melirik ke belakang, tetapi mereka melihat seorang pria muda yang dominan berdiri di belakang binatang roh terbang itu, dan itu adalah Duan Feng. Binatang buas yang kejam dan tidak adil ini, berani muncul. Duan Yunxing dan Ouruyin masih berlutut di jalan, dia baik-baik saja, tanpa jejak gerakan, hanya binatang buas. Orang-orang seperti dia tidak memenuhi syarat untuk hidup di bintang-bintang kuno, mereka harus dibunuh pada waktunya. Ketika mereka melihat Duan Feng, ada kemarahan yang hebat di mata orang banyak, dan mereka semua merasa dengan tulus bahwa Chu Xingyun harus mengambil tindakan, membunuh Duan Feng dengan paksa, dan membunuh orang-orang. Namun, ada juga orang yang masuk akal yang mengatakan, tindakan Duan Feng, semua orang harus disalahkan, dia sekarang terlihat seperti pemandangan, tapi dia sebenarnya adalah orang asing yang kuat, dia akan segera mengalahkan diri sendiri, tidak perlu Master Pavilion Loyun. Ini benar, Lord Loyun juga meremehkan orang-orang yang adalah binatang buas dan binatang buas, dia akan mendapatkan hasil yang buruk. Suara kata-kata tajam datang ke telinga Duan Feng, membuat seluruh wajahnya pucat, tubuhnya bergoyang, dan hampir jatuh dari belakang binatang roh terbang itu, benar-benar tanpa postur sombong yang biasa. Di depan Duan Feng, 2 lelaki tua berdiri, satu mengenakan pakaian ungu dan semua rambut putih, sedangkan yang lain mengenakan jubah abu-abu dan tampak agak reot, keduanya di atas memimpin kerumunan ke Menara Wansing. Dari keduanya, yang pertama adalah kepala keluarga Duan dan yang terakhir adalah kepala keluarga Eropa. Percepat, pemilik wajah keluarga Duan muram. Dia bisa mendengar sarkasme yang diucapkan oleh orang banyak dengan jelas, dan jika dia berani tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia akan segera memasuki Menara Wansing. Ini adalah kasus dengan keluarga Duan, dan keluarga Ou juga. Lebih dari 100 orang, tanpa sepatah kata pun, berlari ke Menara Wansing dengan kecepatan penuh. Penampilannya sangat memalukan sehingga membuat orang banyak tertawa sehingga tidak ada keluarga Teng dan Mo yang muncul. Perhatikan, peduli. Benar-benar sekelompok orang yang tidak tahu apa itu. Tidak lama kemudian, kedua keluarga besar datang ke Menara Wansing, dan segera setelah kaki mereka menyentuh tanah, kepala keluarga Duan berbalik dan mendengus dingin, sehingga melampiaskan kemarahan mereka. Keluarga Duan dan keluarga Ou, salah satu dari 5 keluarga besar, memiliki kekuatan Qingzong, dan kekuatan mereka tidak ada habisnya, tetapi hari ini, mereka sama malunya dengan anjing korban, yang benar-benar membuatnya sulit diterima. Kedua kepala rumah, jangan datang tanpa cedera. Tepat ketika kedua kepala rumah itu jengkel, suara wanita yang damai dan lembut terdengar, tetapi ketika mereka melihat aula, Liu Mengyan dan Chu Xingchen sudah tiba. Melihat kedatangan 2 keluarga besar, ada jejak di wajahnya.
Seringai. Adapun Liu Mengyan, keluarga Duan dan keluarga Ou, akankah mereka dekat tetapi setelah semua pihak lain adalah kepala keluarga Liu dan ibu dari Chu Xingyun. Wajah ini masih perlu diberikan. Berkat Lord Liu tidak terluka. Setelah berbicara, kepala keluarga Duan dan kepala keluarga Ou duduk secara terpisah, dan lebih dari 100 orang yang menemani mereka juga duduk satu persatu tanpa berbicara. Mereka hanya memandang Liu Mengyan dan Chu Xingchen dari waktu ke waktu. Segera keluarga Mo dan Teng juga tiba di Menara Wansing. Sikap mereka terhadap Liu Mengyan juga acuh tak acuh, antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan, mereka tidak melihat lebih dekat pada Chu Xingchen, seolah-olah dia tidak ada, dan sepertinya tidak ada apa-apa. Untuk ini, Chu Xingchen tidak terlalu memperhatikan hal itu. Dia menutup matanya dan tidak bisa melihatnya. Pada saat ini, kelima keluarga besar semuanya berkumpul. Adapun penguasa kota kuno, semua berasal dari keluarga. Setelah mereka duduk, ekspresi mereka sedikit bermartabat, dan mereka saling memandang kadang-kadang, tidak tahu apa yang mereka komunikasikan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan semua orang di gedung Wansing ada di sana, tetapi mereka masih tidak melihat sosok Chu Xingyun, dan tidak ada napas Chu Xingyun di kejauhan. Kenapa belum datang? Semua orang menatap kejauhan, dan Chu Xingyun, sebagai patriark Pavilion Wanjian, pertemuan keluarga ini akan mengumumkan sesuatu yang penting, mengapa dia tidak datang terlambat. Waktu berlalu, sama seperti semua orang berbicara dengan keras, pancaran cahaya pedang gelap menghantam udara di langit malam, seperti cahaya yang jatuh, kecepatannya sangat cepat, dan itu menyapu Menara Wansing hanya dalam sekejap. Biarkan kamu menunggu lama. Cahaya pedang gelap menyebar sedikit, dan di dalamnya, seorang pemuda tampan berjubah hitam perlahan keluar dan datang ke aula utama. Aula di bawah perhatian semua orang. Dia duduk dengan tergesa-gesa. Urusan leluhur sibuk dan ada penundaan. Itu normal. Lagi pula, lebih baik datang daripada tidak datang. Hampir segera setelah Chu Xingyun duduk, kepala keluarga Ou berdiri dengan pita pipi tertawa, tapi sepertinya agak dingin. Di sampingnya, kepala keluarga Duan juga berdiri, matanya menyipit menjadi celah tipis, dan berkata dengan dingin, 5 keluarga besar, berdasarkan selebriti kuno bintang-bintang selama ribuan tahun, bahkan Tuan, harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Dan kemudian sudah terlambat. Mungkinkah kita ingin memberi kita penyelaman? Kata-kata keduanya dicampur dengan sarkasme, dan begitu mereka keluar, seluruh ruang membeku. Mata Chu Xingchen dan Liu Mengyan sedang tenggelam, dan ekspresi mereka semakin jelek. Pertemuan keluarga baru saja dimulai. Duan dan Oujia begitu tidak rela dan kesepian sehingga mereka ingin Chu Xingyun tidak datang ke Taiwan. Anggota keluarga, yang selalu datang dari Yan Qinggao, tidak bisa menahan siapapun di mata mereka, bahkan untuk Chu Xingyun, belum lagi, langkah Chu Xingyun untuk membuat Oujia dan Duan Jia tidak punya wajah. Berbicaralah dengan tenang. Duan Jiazu tidak pandai dalam hal ini, pemilik kabinet masih muda, dan tidak bisa dihindari bahwa dia akan berkarat tentang urusan keluarga bintang-bintang kuno. Bahkan, menurut pendapat saya, karena Tuan berkarat tentang masalah keluarga, jangan berpegangan tangan, jika tidak itu hanya akan menyebabkan lebih banyak perselisihan. Suara kepala keluarga Duan baru saja jatuh. Di sisi kiri, kepala keluarga Mo kekar berbicara, dengan senyum di wajahnya, dan suaranya tidak rendah hati atau sombong, tetapi samar-samar mengungkapkan makna yang kuat. Pavilion Wanjian telah memotret 18 dinasti selama ribuan tahun. Ia telah mengetahui akar dan akarnya, tetapi tidak tahu banyak tentang 18 kota kuno. Lebih baik membiarkannya pergi dan membiarkannya mengurusnya sendiri, mungkin hasilnya akan lebih baik. Kepala keluarga Teng, yang telah lama terdiam, juga mengatakan dengan tepat waktu, seperti kata pepatah, perdamaian adalah hal yang paling penting. Selebritas kuno saat ini dari bintang-bintang telah merusak banyak Tuan. Setelah serangan pasang surut, korbannya berat. Lord Wang berpikir 2 kali. Ucapan-ucapan ini sudah mengancam, yang membuat para Tuan keluarga Duan dan keluarga Oujia menjadi bangga. Di belakang keempat orang itu, para penguasa kota kuno itu juga berdiri dan tegar. Kota kuno ke-18 awalnya berada di bawah kendali keluarga. Selama ribuan tahun, itu sudah menjadi peraturan. Jika kamu ingin mengubahnya dengan paksa, itu hanya akan menjadi kontraproduktif, menyebabkan kekacauan yang tidak perlu dan bahkan membunuh. Posisi penguasa kota dipilih oleh keluarga, yang nyaman untuk menyatukan pendapat dan mengambil kendali. Sekte kuno bintang-bintang tidak pernah dalam kekacauan selama ribuan tahun, dan Tuan harus mempertimbangkan ini. Figur-figur berdiri, dan suara-suara keluar. Saran dan pendapat semuanya diarahkan kepada keluarga, dan mereka tidak mau mengelola kota kuno 18 oleh Chu Xingyun. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Chu Xingchen langsung menjadi suram. Dia tidak tahu bahwa tujuan dari orang-orang ini hanya untuk melindungi hak dan kepentingannya sendiri, dan sisanya dari kata-kata itu adalah kata-kata kosong. Bahkan Liu Mengyan, yang adalah kepala keluarga Liu, tidak tahan lagi. Sepasang Liu Mei mengerutkan kening, dan beberapa yang khawatir memandang Chu Xingyun. Tapi tiba-tiba, Chu Xingyun, yang duduk di atas tahta, tidak mengubah sikapnya dari awal hingga akhir, itu tenang dan acuh tak acuh, dan ada sentuhan lengkungan di sudut mulutnya, sepertinya tertawa.
Sudah selesai bicara. Tidak butuh waktu lama bagi Chu Xingyun untuk akhirnya berbicara, dan kemudian membiarkan anggota keluarga yang fasih tertegun sejenak menatap mereka dengan bingung. Saya melihat Chu Xingyun berdiri, di sekujur tubuhnya, tanpa amarah, dan memandang orang-orang di depan dengan sikap menunduk, berkata, "Saya mengadakan pertemuan keluarga, saya tidak ingin mendengarkan pendapat dan saran Anda, saya sangat bingung, seperti tentara yang kalah apakah Anda akan dapat mengendalikan hidup dan mati Anda masih belum diketahui. Bagaimana Anda memenuhi syarat, bagaimana Anda bisa berani mencibir padaku di depan saya?" Dengar, jantung guru keluarga Duan dan guru keluarga Ou gemetar, dan tanpa sadar mengangkat matanya, tetapi melihat mulut Chu Xingyun mencibir, semakin kuat dan kuat, menambahkan, "Kata-kata saya tidak ditujukan kepada siapapun, semua orang yang hadir di sini, di mataku, hanyalah semut rapuh, yang sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berbicara di depan saya." Hati orang banyak bergetar, dan wajah-wajah yang semula tinggi dan sombong tiba-tiba kaku di sana. Mereka ingin berdebat, tetapi mereka tidak tahu di mana harus berdebat. Alasannya adalah bahwa mereka semua dibudidayakan oleh roh-roh surgawi. Di depan Chu Xingyun, mereka memang rentan. Duan Yunxing dan Ou Ruyin adalah contoh hidup. Mereka berarti memecah lautan roh dan berlutut selama 7 hari 7 malam. Pada saat ini, Chu Xingyun memancarkan kekuatan kuat yang menyapu aula dan bahkan seluruh menara Wansing, dengan postur terpisah. "Alasan mengapa saya mengadakan pertemuan keluarga hanya untuk memanggil Anda bersama dan mengumumkan sesuatu di depan umum. Mulai hari ini, semua penguasa kota kuno akan dirampas kekuasaannya. 18 kota kuno akan diambil oleh Pavilion Wanjian. Tidak ada yang dapat mengganggu atau mengganggu. Adapun 5 keluarga besar, mereka juga harus menyerahkan semua dalam waktu 3 hari. Kekuatan segera kembali ke hutan gunung yang tersembunyi dan menjadi keluarga dunia yang tersembunyi. Tanpa perintah saya, itu tidak akan lahir. Keluarga dunia yang tersembunyi didominasi oleh keluarga Liu, dan semua peristiwa besar juga harus mengikuti perintah keluarga Liu. Kata-kata di atas semuanya mewakili kehendakku. Jika ada seseorang yang tidak mematuhi, menghalangi, atau rumor, dia adalah musuh Pavilion Wanjian, dan satu-satunya konsekuensinya adalah kematian." Ketika suara terakhir turun, Nuoda memiliki ruang, dan jarum-jarumnya bisa terdengar. Kepala 4 keluarga besar, para penguasa kota kuno, dan semua orang di keluarga itu merasa kepala mereka kosong, dan beberapa tidak dapat pulih. Di bawah Chu Xingyun, Liu Mengyan dan Chu Xingchen berdiri di sana, dan itu agak sulit untuk pulih, tetapi segera, mata Liu Mengyan memancarkan sentuhan tenda yang bagus, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. "Ini layak untuk Yuner. Itu hanya masalah fakta." Kata-kata yang baru saja dia katakan adalah kata-kata kekuatan yang sebenarnya. Seru Liu Mengyan di dalam hatinya, dan batu besar yang tergantung di hatinya akhirnya mendarat. Dia berpikir bahwa Chu Xingyun menghadapi situasi barusan, dan akan ada kemarahan di hatinya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, dia langsung menekan tuan dari 4 keluarga dengan paksa untuk membunuh kekerasan. Jika ini masalahnya, situasinya akan menjadi semakin kacau balau. Mereka yang mengakar dalam keluarga pasti akan menyebabkan keresahan, dan ratusan juta orang di bintang kuno bintang-bintang hanya akan menganggap Chu Xingyun sebagai manusia biasa, dan sulit untuk mengakuinya. Untungnya, Chu Xingyun menyadari jalan kekuasaan yang dikatakan Liu Mengyan. Sebagai patriark, ia memerintah 2 sekte utama, raja, dan lebih banyak raja. Di hadapan keluarga, mengapa ia harus menembak? Sepatah kata sudah cukup untuk disimpulkan. Para penguasa kota kuno dengan kepala terangkat ke atas dan semua dihujat oleh pernyataan Chu Xingyun, dan di bawah kekacauan pikiran mereka melihat kembali pada para penguasa dari 4 keluarga besar. Namun, kepala wajah Mo dan Teng sama pucatnya, dan mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, tetapi kepala O dan Duan sangat marah sehingga gigi mereka bergetar, dan bahkan seluruh wajah berkedut. Tidak hanya semua kekuatan harus diserahkan, tetapi juga gunung dan hutan tersembunyi. Bagaimana ini mungkin? Keluarga itu sudah berurat berakar, jadi mengapa kamu tidak menariknya saja, Tuan Loyun? Kamu tidak bisa tidak memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana. Baik guru keluarga Duan dan guru keluarga Ou tidak menaati perintah Chu Xingyun, tetapi mereka hanya berbicara, getaran di kehampaan, paksaan mengerikan mekar, selaras dengan surga dan bumi, dan menekan tubuh semua orang. Ling Hai menggigil. Kata-kata patriark telah diperjelas. Jika kamu tidak ingin menyerahkan hakmu dan kembali ke hutan tersembunyi, kamu akan memiliki pertempuran. Jika keluarga itu berakar dalam dan tidak dapat dipindahkan, maka semua akan musnah, dan tidak ada yang akan tinggal. Suara kasar, disertai dengan tekanan horor. Di bawah perhatian orang-orang yang ketakutan, di luar gedung Wansing, sosok ungu dan hitam naik ke langit, menghitung 3.000, tidak banyak orang, semuanya memegang pedang kuno, mengenakan baju besi berat, samar-samar membentuk sebuah besar misterius arai, menghancurkan langit malam yang dalam. Di tengah arai besar, ada tubuh seni bela diri Inggris ditangguhkan, satu kata pada satu waktu, langkah demi langkah, kosong, gas ungu dan hitam seperti awan dan asap dipenuhi, dan akhirnya berubah menjadi raungan menderu sepanjang 1 kilometer.
Ketika Jiao jahat datang ke Menara Wansing, seluruh loteng itu gemetar, seolah dihancurkan oleh roh jahat yang mengerikan ini dan berubah menjadi reruntuhan. Roh-roh jahat yang sangat jahat menyapu udara, dan aroma seluruh tubuh, seperti asap dan kabut, melayang di atas kota bintang suci, menarik kejutan banyak orang, semua menahan napas, jantung mereka berdetak kencang. Bahkan, karena penampakan roh-roh yang sangat jahat, gelombang binatang tanpa akhir di luar kota semuanya menjerit ngeri. Di gedung Wansing, semua orang menatap tubuh dan wajah heroik yang tidak bisa lagi digambarkan sebagai pucat, seolah-olah dia melihat dewa setan yang kejam yang telah memanen hidupnya, dan hanya ada keputusasaan di hatinya. Wu Jingsui. Chu Xingyun terkejut. Dia tidak menyangka Wu Jingsui muncul tiba-tiba, dan begitu dia berbicara, dia mendorong kekuatannya dan menghalangi semua anggota keluarga. Setelah pertempuran berdarah, Wu Jingsui memimpin 3.000 pasukan Jingtian ke nenek moyang kuno bintang-bintang untuk menekan 18 kota kuno dengan kekuatan besar. Di mata anggota keluarga ini, Wu Jingsui adalah iblis yang kejam, bergegas untuk membunuh tanpa rasa takut, tegas, dan ada banyak orang pemberontak yang mati di tangannya, cukup untuk menumpuk bukit. Kalimat itu baru saja diucapkan dari mulut Wu Jingsui, betapa menakutkannya pencegahan itu seperti pernyataan pembunuhan. Setelah mendengarnya, semua orang merasakan perasaan mengerikan akan kematian. Tampaknya ada sosok yang kosong. Pada saat ini, satu orang tiba-tiba berkata, dan semua orang melihat satu demi satu, dan bahkan ketika mereka melihat dua lelaki tua datang ke sisi ini, wajah mereka semua tersenyum, dan mereka terlihat sangat tenang. Tenang, dibandingkan dengan 3.000 Jing Tianjun dan Wu Jingsui, penampilan kedua lelaki tua ini sangat umum dan mudah diabaikan, tetapi mata kerumunan baru saja membeku dan mereka membeku di sana, dan mereka tidak bisa lagi bergerak setengah poin. Mereka terkejut ketika mengetahui bahwa lelaki tua Reyot yang mengenakan kain karung itu diselimuti oleh sinar petir biru ungu di seluruh tubuhnya, dan roh itu keluar dari tubuhnya. Saat dia bergabung ke dunia, dunia mengeluarkan suara resonansi dan sepertinya mendengarkan kontrol orang tersebut. Langit dan bumi beresonansi, riket tua ini juga orang kuat nirwana. Kepala keluarga Teng terkejut dan matanya bulat. Di antara 18 kota kuno, selain Wu Jingsui, ada orang kuat nirwana. Jauh lebih kuat dari Wu Jingsui. Perilaku kultivasi pria tua itu mengejutkan, tapi pria tua di Xingyi di sampingnya tampaknya bukan orang biasa. Tiba-tiba, kata Kuyu datang dari mulut keluarga Mo. Kerumunan segera memalingkan muka, tetapi mereka melihat bahwa orang tua di Xingyi tidak terlalu tinggi, tetapi dia baru saja memasuki Yin dan Yang, tetapi roh binatang yang dia tunggangi sangat aneh, menunjukkan bentuk burung dan binatang, tetapi tidak ada jejak kehidupan dan bulu. Baja memperbaiki kecemerlangan es. Binatang roh terbang ini tampaknya adalah boneka spiritual. Orang lain mengucapkan suara aneh, dan pada saat itulah kerumunan menemukan bahwa ada 9 sosok berdiri di belakang orang tua di Xingyi, tanpa kecuali, semua adalah roh. Selain itu, wayang, nafas yang dipancarkan juga mencapai roh surgawi ke-9. Dalam kesadaran orang banyak, boneka roh itu nyaman, tetapi kekuatan mereka terlalu rendah, dan sulit untuk mencapai aula yang elegan, tetapi boneka roh yang kekuatannya mencapai tingkat ke-9 dari roh-roh surgawi, mereka jarang mendengar bahwa mereka nampak seperti 9 patung, yang dikendalikan oleh Xingyi tua. Adegan aneh seperti itu membuat kerumunan memandangi lelaki tua di Xingyi, dan perlahan-lahan menjadi menakjubkan, terlalu misterius, dan tangan dan kakinya penuh dengan atmosfer kuno, seolah-olah dari zaman kuno. Mengapa kamu di sini? Chu Xingyun melangkah maju. Hal terakhir yang dia katakan tentang Yan Xiangguan sangat penting dan harus dibahas dengan hati-hati. Karena itu, dia tidak memberitahu ketiga orang tentang pertemuan keluarga. 18 kota kuno semuanya berafiliasi dengan Paviliun Wanjian. Ketidakpastian, bagaimana mungkin mereka berada di luar? Wu Jingsui mendengus, memelototi keluarga di depannya, berkata, jika Anda tidak nyaman, maka biarkan saya melakukannya untuk Anda. Mati di banyak anggota keluarga di tangan saya tidak peduli menambah beberapa ratus nyawa lagi. Ini membunuh di awal. Jika pembunuhan itu bisa menyelesaikan masalah, anak ini sudah mulai. Dengan kekuatannya, apakah Anda pikir orang-orang ini bisa bertahan? Lin Tian memutar matanya dan menatap Wu Jing sambil menatap Mang Hu. Darah. Kami sedang mendiskusikan peristiwa besar dan tiba-tiba memperhatikan situasi di sini. Baik Wu Jingsui dan Lin Tianchong mengatakan mereka ingin membantu Anda meningkatkan momentum, dan mereka tidak bisa menghentikannya. Mo Wanggong mengangkat bahu dan berbicara dengan lembut, menjelaskan situasinya dengan singkat. 3 orang tampaknya akrab dengan Luo Yun. Nama Lin Tianchong, saya telah mendengar, tampaknya menjadi orang kuat yang legendaris. Pada awal beberapa dekade yang lalu, ia melangkah ke dunia nirvana, dan orang tua ini di Xingyi benar-benar memanggil namanya. Di mana orang ini suci? Penampilan Wu Jingsui sudah cukup untuk menghalangi kerumunan, tetapi 2 orang yang muncul kemudian tampaknya tidak berada di bawah Wu Jingsui, yang satu telah menjadi terkenal sejak lama, dan yang lainnya memiliki napas yang misterius. Bagaimana ini tidak membuat orang bergetar dalam hati? Aku tidak ingin mengganggumu, tetapi tampaknya akan lebih baik untuk memberitahu dia secara langsung.
Chu Xingyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tapi kamu dapat yakin bahwa lelucon ini akan segera berakhir. Agak membosankan untuk berdiskusi dalam waktu yang lama, tidak bisa dihindari untuk keluar dan berjalan-jalan. Lin Tianhong tersenyum, atmosfer Six Tribulation Nirvana meresap dan mengendalikan seluruh dunia, selama pikiran dapat menghancurkan segalanya. Baru saja, kamu tidak mengatakan itu. Wu Jingsui juga dengan sarkastik tidak memberi wajah sama sekali kepada Lin Tian. Percakapan antara empat orang itu sejelas dan sesederhana seorang mitra. Nada suara Chu Xingyun adalah biasa, tidak rendah hati atau sombong, dan ada senyum tipis di wajahnya, bahkan jika ia menghadapi orang kuat tertinggi di luar jangkauan kerumunan. Ketika saya melihat ini, keempat pemimpin keluarga, dan orang-orang dari keluarga yang percaya diri, merasa sangat panas. Di mata mereka, Chu Xingyun memiliki bakat dan kekuatan, tetapi latar belakangnya lemah. Hanya dengan bermain trik dia bisa mengendalikan dua domain utama, dan bahkan gaya orang tanpa kendali akan segera menghilang ke sungai panjang sejarah. Tapi baru saja, mereka akan berteriak pada Chu Xingyun. Hampir pada saat yang sama, Wu Jingsui yang pembunuh tiba, dan busur besar langit datang, bahkan Mo Wanggong, yang mengabaikan urusan menganggur, juga datang dengan paksa. Apakah kekuatan semacam itu, begitu menarik, lemah? Mo mengatakan bahwa empat keluarga besar, bahkan bintang kuno pada masa kejayaannya, mungkin tidak mencapai level ini. Pada saat yang sama, kerumunan juga mengerti bahwa alasan mengapa Chu Xingyun mampu membunuh Gu Fanxing dan Fan Wuji, dan mengendalikan dua domain utama sekaligus, tidak mengandalkan cara seperti rumor. Kekuatan yang dimilikinya sangat kuat, begitu kuatnya sehingga tidak kalah dengan Wanjian Pavilion atau Xinchen Anqian Sek. Kami selalu mencemooh Luo Yun. Dia merasa memiliki latar belakang yang dangkal, tidak mengerti dunia, dan tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan 18 kota kuno. Tapi sekarang tampaknya orang yang benar-benar harus dihina adalah kita. Tidak pada level konyol seperti dia, tetapi berpikir Chu Xingyun adalah penjahat. Tidak hanya dia, tetapi hati dari tiga pemilik rumah lainnya semua terdengar mencela diri sendiri, menundukkan kepala mereka bersamaan, dan tidak berani menatap langsung ke arah Chu Xingyun atau berbicara. Di ujung kerumunan, tubuh Duan Feng bergetar sangat. Dia melihat empat keluarga menundukkan kepala mereka, hatinya tiba-tiba berubah, dia mengertakkan gigi, dan melangkah mundur dengan tenang, ingin mengambil kesempatan untuk meninggalkan Menara Wanxing. Namun, dia hanya bergerak setengah langkah, dan kata-kata acuh tak acuh terdengar di benaknya, kamu harus melarikan diri. Suara ini juga terdengar di benak orang-orang. Begitu mereka jatuh, mereka tanpa sadar melepas mata mereka dan mendarat di Duan Feng, dengan jijik tebal di wajah mereka. Hari ini, Duan Feng meninggalkan orang tuanya yang terluka parah dan melarikan diri sendirian. Dia telah benar-benar menyinggung Chu Xingyun, tetapi dia berani muncul di pertemuan keluarga dengan ayunan besar. Jelas, dia ingin mengambil keuntungan dari kekuatan dan rasa malu keluarga Duan. Tapi sekarang, empat keluarga besar menundukkan kepala mereka dan tidak berani menentang Chu Xingyun lagi. Duan Feng melihat bahwa situasinya tidak baik, dan ingin melarikan diri sendirian, meninggalkan keluarga Duan sendirian. Ini binatang buas. Pemilik keluarga Duan berbisik dengan dingin. Jika bukan karena kehadiran Chu Xingyun, dia berharap dia akan segera menembak dan membunuh Duan Feng di tempat. Orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu tidak memenuhi syarat untuk hidup. Suara teredam keluar, mengganggu pemikiran orang banyak menyebabkan murid-murid mereka berkontraksi tiba-tiba dan hati mereka bergetar. Di bidang penglihatan, Duan Feng berbalik dan menekuk lututnya ke tanah, lalu segera bersujud kepada Chu Xingyun di depannya, memohon belas kasihan. Duan Feng tidak memiliki mata, secara tidak sengaja menyinggung patriark, dan juga berharap bahwa jaring patriark itu mari kita buka jalan dan biarkan aku punya cara hidup. Untuk ini, Duan Feng bersedia menjadi sapi jantan dan kuda, dan dengarkan pengiriman master kabinet yang menunggu. Sebelum pertemuan keluarga, Duan Feng benar-benar ingin mengandalkan kekuatan Duan Jia dan melampiaskan depresinya. Pada saat ini, pikiran ini benar-benar hilang. Dia harus berlutut dan memohon belas kasihan jika dia ingin hidup dan membiarkan Menara Wanxing hidup. Saya sedang berpikir untuk meminta belas kasihan sekarang. Apakah ini berguna? Di luar Menara Wanxing, prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul. Ketika mereka melihat Duan Feng berlutut dan memohon belas kasihan, mereka semua mencibir dan tampak menghina. Jika Duan Feng mengakui kesalahannya tepat waktu dan mengakui bahwa dia tidak bersalah, masalah ini mungkin memiliki ruang untuk retensi. Namun, setelah Duan Feng menyinggung Chu Xingyun, dia melarikan diri 2 kali dan direndahkan lebih dari 1 kali. Mereka benar-benar tidak dapat memikirkan alasan mengapa Chu Xingyun tidak akan mengambil tindakan. Yuner, bagaimana Anda menghadapinya? Liu Mengyan berjalan perlahan ke sisi Chu Xingyun. Saat dia berbicara, matanya memandang ke arah Chu Xingyun dengan sedikit khawatir. Chu Xingyun menatap Duan Feng yang berlutut di tanah. Ekspresinya setenang sebelumnya. Dia bahkan tidak peduli tentang makna Duan Feng. Lengan bajunya melambai, dan dia berkata dengan keras, di mana orang-orang di Departemen Hukuman Holy Star City.
Tepat setelah ini, sosok tajam keluar dari menara Wansing dan dengan cepat datang ke Chu Xingyun. Dia berlutut dan menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan hormat, "Saya telah melihat Master Pavilion." Lu Xing menjabat sebagai penatua hukum pidana, dan mengambil kendali Departemen Kriminal Pavilion Wanjian di kota kuno ke-18 dan dinasti ke-18, ada cabang. Orang-orang yang bertanggung jawab atas cabang tersebut berasal dari Pavilion Wanjian untuk manajemen terpadu. Orang yang bertanggung jawab di Departemen Kriminal Kota Bintang Suci adalah seorang pemuda berkulit hitam. Chu Xingyun samar-samar mengingat nama orang ini. Tampaknya disebut Lu Zhen. Dia pernah menjadi anggota tim hukum darah. Lu Zhen menundukkan kepalanya untuk memberi hormat juga, dengan keraguan di matanya, dan bertanya-tanya mengapa Chu Xingyun tiba-tiba memanggil Departemen Kriminal. Duan Feng mengendarai kuda untuk mengganggu ketertiban kota Bintang Suci, melukai banyak orang, dan 2 kali mengkhianati kebenarannya, mencoba melarikan diri sendirian. Menurut hukum pidana, apa yang harus dia lakukan? Akhirnya Chu Xingyun berbicara, mengatakan bahwa semua orang terkejut, para murid menyusut. Lu Zhen juga terpana. Setelah berpikir sejenak, dengan hormat dia menjawab, "Jika Anda berbicara tentang hukum pidana, perilaku budidaya Duan Feng harus dihapuskan, dan kota terpencil harus ditugaskan untuk didegradasi sebagai kuli. Kalau begitu, mengapa kamu masih terpana?" Chu Xingyun minum lagi, membuat mata Lu Zhen terbuka lebar. Chu Xingyun, bukannya membunuh Duan Feng, harus dihukum oleh hukum pidana. Lu Zhen tidak mengerti langkah Chu Xingyun, tetapi dia tidak banyak bertanya. Dia berkata dengan suara nyaring, "Kemarilah, segera turunkan Duan Feng, hapus latihan kultivasi terlebih dahulu, dan setelah air pasang menghilang, segera kirim kota yang jauh itu." Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di Departemen Kriminal di belakangnya menembak mengendalikan Duan Feng, dan secara paksa diseret menjauh dari menara Wansing. Adapun keluarga Duan dan keluarga Ou, mereka tidak membuat tembakan dari awal sampai akhir, apalagi membuat suara, menonton pejalan kaki menghilang hingga malam. Melihat ini, Lu Zhen sedikit santai dan memalingkan muka, tetapi menemukan bahwa ekspresi Chu Xingyun masih acuh tak acuh. Dia secara tidak sadar menurunkan suaranya, dan berkata dengan nada pahit, "Aku tidak tahu apa lagi yang diperintahkan Patriark." Kerumunan mendengar ini, dan pikiran mereka tidak dapat dijelaskan. Mereka secara tidak sadar memandang ke arah Chu Xingyun, bahkan Wu Jingsui dan Lin Tianchong, dan yang lainnya, ekspresi mereka cukup bingung. Chu Xingyun memandang Lu Zhen di depannya, ekspresinya agak suram, dan berkata, "Sebagai orang yang bertanggung jawab di Departemen Kriminal, Anda harus jelas tentang tindakan Duan Feng. Mengapa Anda tidak segera mencoba, tetapi memilih untuk diam-diam?" Begitu suara itu jatuh, Lu Zhen menahan napas dan berlutut, berteriak, "Lu Zhen bersalah, dan dia berharap Tuan akan menghukum." "Jawab pertanyaanku." Suara Chu Xingyun lebih dingin, dan seluruh ruangan membeku, dan menjadi sangat kaku. Lu Zhen gemetaran di seluruh tubuhnya, muntah. Kota Bintang Suci adalah kota leluhur dari sekte kuno Bintang-Bintang, dan orang-orang dari 5 keluarga besar semuanya tinggal di sini. Karena Tuan, banyak orang di sini memiliki hubungan dekat dengan Tuan. Mengingat hal ini, aku takut bahwa beberapa tindakan akan menyebabkan ketidakpuasan pemimpin kabinet, jadi aku lebih malas dalam menangani masalah hukum pidana, mengetahui bahwa perilaku Duan Feng berlebihan, dan tidak ada. Cukup. Chu Xingyun berbicara dengan dingin, memotong pembicaraan Lu Zhen. Pada saat ini, ekspresinya sangat dingin sehingga tidak ada ketidakpedulian dan ketenangan. Hukum pidana adalah dasar dari hukum. Tidak peduli apa identitas atau kekuatanmu, kamu harus dituntut sesuai dengan hukum. Kamu tidak boleh paliatif dan mendukung. Kamu, sebagai penanggung jawab Departemen Kriminal Holy Star City, kamu harus tahu masalah ini lebih baik dariku. Untuk menyenangkanku, kamu merawat wajahku, rileks hukum pidana, dan memaafkan pezina untuk melakukan kejahatan. Bagaimana perilaku ini berbeda dari keluarga-keluarga yang mengabaikan etika kriminal dan memanjakan umat mereka? Suara Chu Xingyun menggelegar, membuat orang-orang dari keluarga yang hadir memerah. Mereka melakukannya, meskipun mereka memiliki hukum dan hukum pidana, tetapi mereka tidak pernah memperlakukan mereka sebagai anggota keluarga. Duan Feng adalah contoh terbaik. Kata-kata Patriark sangat tinggi, Lu Qing. Lu Qing tidak berani mengangkat kepalanya, hanya membuka. Chu Xingyun menyela lagi, melambaikan tangannya, dan berkata dengan lurus, "Abaikan hukum pidana dan biarkan orang lain melakukan kejahatan. Apa yang harus aku lakukan?" "Dosa." Lu Qing merasakan hawa dingin di punggungnya, dan suaranya dengan gemetar menjawab, "Itu harus dihukum oleh 100 cambukan, dipenjara selama 1 bulan, dan para penjahat yang tahu hukum akan dihukum dengan hukuman ganda dan semua tugas dihapus. Karena kamu sangat jelas, ayo pergi dan dapatkan hukumannya." Chu Xingyun berkata dengan dingin, kata demi kata, hampir tidak ada jeda, bahkan jika dia mengenal Lu Qing, bahkan jika pihak lain adalah anggota tim hukum darah, tidak ada kesenangan. Lu Qing menghela nafas, tetapi dia yakin untuk mengambil mulutnya. Dia berdiri, membungkuk pada Chu Xingyun dan memberi hormat, berkata dengan malu, "Lu Qing tahu dosa dan mau didisiplinkan." Lagi pula, Lu Qing membungkuk dalam-dalam, perlahan mundur, dan berjalan keluar dari aula utama lagi sebelum berbalik dan meninggalkan menara Wansing.
Ketika dia pergi, dia terus menghela napas dan menyesal. Ketika orang banyak melihat adegan ini, mereka terdiam. Mereka tidak mengantisipasi bahwa hal-hal akan terjadi seperti ini. Chu Xingyun tidak berusaha untuk membantai Duan Feng, tetapi diserahkan ke Departemen Kriminal, dan orang-orang di Departemen Kriminal dihukum karena menipu kejahatan Duan Feng. Segalanya berkembang tiba-tiba, tetapi kerumunan memiliki semacam pemikiran yang tulus memandang mata Chu Xingyun, seorang asing kecil. Patriark Zheng Ming adalah berkah dari Paviliun Wanjian. Tiba-tiba, tangisan penuh hormat datang dari kerumunan. Kemudian, satu melangkah maju, punggungnya sedikit melengkung, dan membungkuk dalam-dalam pada Chu Xingyun. Kerumunan tertegun sejenak, tetapi segera, senyum tertentu muncul di wajah mereka, dan mereka menekuk punggung mereka dan berteriak kepada Chu Xingyun, Tuan Ming Seng, berkah dari Paviliun Wanjian. Suara itu luar biasa, dan awan hitam tebal bergetar, sinar bulan yang terang jatuh, terpantul pada kerumunan, pemandangan itu dikejutkan, dan itu hanya sesaat. Semua orang meneriaki Chu Xingyun sebagai patriark dan mengaku sebagai Paviliun Wanjian, bukan sekte kuno bintang. Ini mengesankan menunjukkan bahwa mereka telah mengenali Chu Xingyun dan tidak lagi menolaknya. Sebenarnya, ini masalah biasa. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, Xingchen Zonzong membagi 5 keluarga besar dan mengambil 18 kota kuno dengan keluarga mereka, meskipun masing-masing keluarga memiliki hukum pidana itu dapat memperlakukan orang-orang dalam keluarga. Hukum pidana itu seperti palsu dan tidak berpengaruh. Anggota keluarga seperti Duan Feng tidak lagi menjadi minoritas, bahkan jika mereka mengendarai kuda untuk mengganggu ketertiban, keluarga tidak akan menyalahkan, tetapi orang-orang biasa tidak akan menyalahkan. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Chu Xingyun, sebagai patriark Paviliun Wanjian, menghadapi Duan Feng alih-alih membunuhnya. Sebaliknya, ia dihukum oleh hukum pidana. Menghadapi hukum pidana yang longgar, Lu Qing tidak menutupi, tetapi diadili di depan umum. Dia mengatakan bahwa hukum pidana adalah dasar dari pendirian sekte, tidak peduli apa kekuatannya, tidak peduli apa statusnya, kita harus diselidiki sesuai dengan hukum. Dari tubuh Chu Xingyun, kerumunan dengan sempurna memverifikasi pernyataan ini, dan tiba-tiba memiliki keyakinan di hati mereka. Mereka lebih bersedia untuk melepaskan mustard dan menjadi orang-orang di Paviliun Wanjian, meneriakkan nama patriark. Lagi pula, bagi sebagian besar seniman bela diri, mereka tidak peduli dengan kematian Gu Fanxing. Yang benar-benar mereka pedulikan adalah situasi yang mereka hadapi, dan apa yang bisa mereka dapatkan haknya. Pendekatan Chu Xingyun pada hukum kriminal dan pengawasan ketat tidak diragukan lagi telah memberi orang banyak harapan. Keyakinan dan pengakuan semua orang tentang Chu Xingyun, orang-orang dari 4 keluarga besar dapat dengan jelas merasakan bahwa keempat kepala keluarga saling memandang, dan mereka semua melihat kesedihan dan kedinginan di mata yang lain. Bahasa kuno, orang-orang yang mencintai orang, dan dunia, cara loyun ini benar-benar berbahaya. Kepala keluarga Duan berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya, tetapi dia tidak banyak bicara. Pada malam hari, itu semakin dalam, dan kerumunan berkumpul di Wanxinglou sudah lama bubar. Namun, apa yang terjadi di Wanxinglou dengan cepat menyebar ke seluruh kota bintang suci, dan bahkan menyebar ke 18 kota kuno. Apakah itu masalah kembali ke keluarga pertapa atau mengejar hukum pidana, itu sangat penting bagi para pejuang kota kuno ke-18, yang akan sepenuhnya mengubah pola kota kuno ke-18 dan memungkinkan mereka untuk memulai praktik spiritual baru. Saat ini, di halaman yang elegan. Begitu Chu Xingyun dan rombongannya kembali ke tempat tinggal mereka, Mo Wanggong, Lin Tianchong dan Wu Jingsui pergi. Mereka bertiga telah membahas masalah Yan Xiangguan. Untuk mendorong momentum Chu Xingyun, mereka hanya menembak kuat. Sekarang, kota suci bintang telah tenang dan perselisihan sudah tidak ada lagi. Secara alami, mereka tidak akan tinggal lama. Melihat bagian belakang dari 3 orang yang pergi, mulut Chu Xingyun tanpa sadar mengangkat senyum tipis. Dia merasakan sedikit perubahan dalam hubungannya dengan 3 orang. Meskipun halus, itu membuat orang merasa sangat nyaman. Rasakan, ketika berhadapan dengan Duan Feng, saya masih khawatir bahwa Anda akan menembak langsung. Sekarang tampaknya saya lebih peduli. Suara Liu Mengyan terdengar, dan dia tersenyum lega, memuji, Yuner, apa yang terjadi hari ini, Anda menanganinya dengan baik. Semua berkat pengingat ibu. Chu Xingyun tersenyum. Kata-katanya tidak munafik. Jika Liu Mengyan mengingatkannya, dia masih tidak bisa memahami jalan kekuasaan, dan dia tidak bisa menangani masalah ini dengan sempurna. Dalam nenek moyang kuno bintang-bintang, konsep keluarga telah lama bercokol meskipun 4 keluarga besar telah menurun, mereka selalu memiliki warisan yang kaya. Tidak mudah untuk membiarkan mereka menyerahkan semua kekuatan mereka dengan sukarela dan kembali ke hutan tersembunyi. Hari ini, Chu Xingyun menunjukkan kekuatan hegemoniknya, menghalangi semua orang, dan dengan bantuan Wu Jingsui dan yang lainnya, ia mengalahkan pertahanan psikologis 4 keluarga dalam satu gerakan, dan akhirnya memenangkan hati rakyat. Jika Chu Xingyun tidak pernah memahami jalan kekuasaan, dia tidak boleh datang dengan praktik-praktik ini. Pada akhirnya, saya takut dia masih akan menggunakan kekuatan untuk menekan, yang mengarah ke serangkaian perselisihan yang rumit.
Liu Mengyan benar. Sekarang, dia adalah seorang pejuang tetapi juga seorang patriark. Menghadapi kota kuno ke-18 dan dinasti ke-18, dia harus melihatnya dari sudut lain untuk menemukan langkah terbaik. Tapi, wajah Liu Mengyan merosot pada saat ini, dan berbalik mengambil cara yang kejam dapat memenangkan hati rakyat dan menekan kekuatan 4 keluarga, tetapi 4 keluarga tidak akan pernah dengan mudah melepaskan kekuatan mereka. Pasti akan menghadapi secara rahasia. Liu Mengyan lahir di sekte kuno Xinchen, dan dia adalah anggota keluarga Liu, dia tahu lebih banyak tentang masalah keluarga daripada orang lain. Dalam nenek moyang kuno bintang-bintang, 5 keluarga besar memiliki sejarah panjang dan memiliki dasar ribuan tahun. Jika Chu Xingyun menginginkan dominasi mutlak dari 18 kota kuno dalam waktu yang singkat, itu adalah mimpi bodoh. Terlebih lagi, metode Chu Xingyun terlalu sulit. Meskipun mereka bisa memenangkan hati orang-orang, bagi anggota keluarga kerugiannya sangat besar, dan pihak lain tidak akan pernah mau tunduk. Kekhawatiran ibu, bayinya punya rencana. Melihat Liu Mengyan khawatir, Chu Xingyun tertawa ringan, tidak merasakan bahaya. Dia mengatakan, sistem keluarga Star Guzong sangat ketat dan semakin tinggi, semakin besar kekuatan yang dikendalikannya, dan tersebar di seluruh 18 kota kuno dan dikelola dengan ketat. Jalan buntu. Karena itu, saya memutuskan untuk menghapus figur senior dari generasi yang lebih tua dari 4 keluarga besar dan menempatkan mereka di bawah manajemen dan kontrol ibu mereka untuk mengekang perlawanan dari 4 keluarga besar. Sekarang Liu Mengyan, terlepas dari kekuatan atau status, berada di atas angin. Terlebih lagi, dia akrab dengan urusan keluarga dan mengelola anggota keluarga senior tidaklah sulit. Selain itu, ada banyak anak muda di 4 keluarga besar. Gagasan mereka terbuka dan aspirasi mereka. Jika mereka dapat terkonsentrasi dan dibagi menjadi 18 kota kuno dan 18 dinasti, mereka pasti akan mendapat manfaat dari pengembangan Pavilion Wanjian. Setelah pasang surut binatang, 18 kota kuno dan 18 dinasti pasti akan menurun, dan kekuatan baru ini perlu disuntikkan. Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam dan mengucapkan semua kata-katanya. Akhirnya, dia berhenti dan berkata kepada Chu Xingchen, adapun audit dan ujian dari orang-orang muda ini, saya ingin menempatkan tanggung jawab yang berat ini pada ayah saya tangan, biarkan dia mengambil kendali penuh. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Xingchen terkejut, dan mengira dia mengalami halusinasi pendengaran, dia melihat matanya terbuka lebar dan menatap Chu Xingyun, menatap sesaat, sentuhan emosi muncul di wajahnya. Di masa lalu, sebagai kepala keluarga Chu, Chu Xingchen memimpin keluarga Chu untuk bangkit dengan kekuatannya sendiri, dan pernah menjadi keluarga besar di kota angin barat. Hati Chu Xingchen selalu bercita-cita, ingin berkarir, tetapi setelah dia bangun, kekuatan yang dimilikinya, dia tidak bisa menunjukkan tangan dan kakinya sama sekali, dan dia hanya bisa mengubur ide ini di dalam hatinya dan tidak pernah lagi menyebutkannya. Jelas Chu Xingyun melihat melalui ini. Dia menyerahkan pengawasan generasi muda keluarga kepada Chu Xingchen, yang memungkinkannya untuk mengambil kendali penuh, yaitu membantunya memenuhi ambisinya dan menyelesaikan hatinya. Tanyakan saja, bisakah Chu Xingchen bersikap acuh tak acuh pada saat ini? Sebagai seorang istri, Liu Mengyan secara alami tahu pandangan Chu Xingchen, dia juga tergerak dari hati tentang pengaturan Chu Xingyun, namun kesedihan di wajahnya lebih dalam, dan Liu Mei terkunci rapat. Yuner, masalah ini tidak sesederhana yang kamu kira. Liu Mengyan menghela nafas dan berkata kepada Chu Xingyun, 18 kota kuno memiliki akar kekuatan yang dalam. Hampir semuanya melibatkan keluarga. Anda menggunakan metode ini untuk membedakan struktur kekuatan keluarga. Ini memang cerdik, tetapi efeknya mungkin minimal. Kekuatan dari 18 kota kuno ini semuanya adalah klan keluarga. Mereka diturunkan dari generasi ke generasi dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Hampir dapat dikatakan sebagai sup emas. Dengan sedikit kata-kata Anda ini, tidak mungkin bagi mereka untuk tunduk pada Pavilion Wanjian. Liu Mengyan tidak ingin menindas kepercayaan diri Chu Xingyun, tapi inilah faktanya. Malam ini, langkah kuat Chu Xingyun memenangkan hati rakyat, dan segera itu akan menyebar ke seluruh 18 kota kuno, menyebabkan gelombang kegemparan. Di bawah tren ini, ratusan juta tentara dapat dijamin, dan mereka bahkan akan mendukung hukum pidana, tetapi bagi anggota keluarga itu memiliki dampak yang mendalam dan telah merusak kepentingan mereka. Para penguasa kota kuno ke-18 datang dari semua keluarga besar. Para pejabat di bawah tuan juga berasal dari keluarga besar. Kepentingan mereka erat, dan keduanya akan dihormati dan hilang. Chu Xingyun menghapus anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua dan mendorong generasi yang lebih muda untuk bisa memenangkan teman, tetapi ini tidak terjadi. Generasi yang lebih muda, juga dari keluarga besar, memiliki konsep keluarga yang mengakar. Jika mereka mendukung Chu Xingyun, mereka akan terus membahayakan kepentingan keluarga dan bahkan kepentingan mereka sendiri. Pada akhirnya, tidak ada yang berubah sama sekali. Kata-katanya masuk akal. Pada saat ini, Chu Xingchen juga berdiri, dan ekspresi wajahnya terus berubah. Dia menggelengkan kepalanya dan menyuarakan suaranya, siapapun akan didorong oleh minat. Jika dia untung, dia akan rela menyerah. Sebaliknya, jika kalah, dia tidak akan pernah sujud.
Selain itu, dalam statusku saat ini, cukup sulit untuk mengelola generasi muda dari keluarga besar, dan tidak mungkin untuk melakukan audit yang akurat, lebih baik untuk. Pernyataan Chu Xingchen menunjukkan ketidakberdayaan. Anda harus tahu bahwa dia tidak diakui oleh anggota keluarga sekarang. Situasinya canggung. Tanggung jawab berat yang diberikan oleh Chu Xingyun tidak berani mengambilnya bahkan jika dia ingin melakukan bisnis. Aku sudah lama memikirkan masalah ini dan mengelola generasi muda. Kamu tidak lain adalah ayahmu. Selama kamu dan ibumu berkolaborasi satu sama lain, itu tidak sulit. Dibandingkan dengan keraguan Chu Xingchen, Chu Xingyun tampak percaya diri penuh. Saya melihat dia menggerakkan matanya, menatap Liu Mengyan, dan tersenyum misterius di sudut mulutnya. Adapun kekhawatiran ibu, anak itu tahu, tetapi untuk alasan ini, malam ini, saya akan sangat kuat untuk menekan 4 tuan keluarga besar. Hah? Mendengar pernyataan Chu Xingyun, Liu Mengyan dan Chu Xingchen keduanya menunjukkan mata yang ragu. Chu Xingyun, yang tahu hubungan kompleks keluarga besar, harus menggunakan metode ini. Sebelum mereka meminta suara, Chu Xingyun menutup mulutnya, melihat jauh, dan melihat langit malam yang dalam. Senyum di sudut mulutnya semakin dalam, dan seluruh orang itu mengungkapkan napas misterius. Malam ini, ditakdirkan untuk menjadi malam yang luar biasa. Pada saat yang sama, di loteng jauh dari halaman, kepala 4 keluarga besar berkumpul di sini, mereka tidak berbicara, tetapi hanya wajah muram, sehingga suasana ruang menjadi padat. Tindakan Luo Yun telah memenangkan dukungan dari banyak orang, ditambah dengan kekuatan yang dimilikinya, bahkan jika semua keluarga bersatu, itu sama sekali bukan lawannya. Akhirnya, keluarga Duan menganjurkan membuka mulut mereka dan mengeluarkan ucapan acuh tak acuh. Pernyataan ini keras dan membuat wajah 3 selebriti keluarga yang tersisa lebih jelek, tetapi tidak ada penolakan. Sebelum hari ini, Komandan Utama Wu Jing, 3000 Jing Tianjun, telah berperang melawan utara dan bertempur melawan kota kuno 18 satu demi satu, bahkan keluarga besar telah ditekan, dan mereka tidak dapat melawan. Wu Jingsui dan 3000 Jing Jingjun adalah salah satu pasukan Chu Xingyun. Selain itu, ia juga menggunakan dukungan Mo Wanggong dan Lin Tianchong. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan. 4 keluarga besar benar-benar tidak dapat menolak. Duan Chun, bisakah kamu tunduk pada Luo Yun? Kepala keluarga Oujia bernama Ou Chongkui. Dia tidak mengatakan sosok kekar. Suara itu juga gemuruh, dan dia melirik keluarga Duan dengan jijik. Setelah kata-kata itu jatuh, Teng Ji, kepala keluarga Teng, dan Mo Wu, kepala keluarga Mo, keduanya menatap Duan Chun, mata mereka melayang dengan tatapan jijik. Masih tidak ada yang mengatakan, menunggu jawaban Duan Chun. Keluarga Duan telah diwarisi selama lebih dari 1000 tahun, dan latar belakangnya kaya. Bahkan jika dilanda bencana itu tidak akan pernah tunduk pada Luo Yun, apalagi Pavilion Wanjian. Duan Chun mendengus dingin dan segera mengekspresikan sikapnya. Dia melihat sekeliling, suaranya perlahan-lahan tenggelam. Konfrontasi langsung, kita pasti bukan lawan Luo Yun, tapi kita tidak perlu menghadapi konfrontasi. Lagi pula, semua 18 kota kuno semua anggota keluarga, bahkan jika cara Luo Yun pergi ke surga, saya tidak bisa mengendalikannya dalam semalam. Di permukaan, kita seharusnya tidak bertarung melawan Luo Yun, diam saja, tetapi dalam kegelapan, kita bisa bertarung melawan Luo Yun dengan memanipulasi interior kota kuno ke-18, tetapi setiap dekrit yang dikeluarkan olehnya benar-benar tidak berguna, selama dia menganjurkan tindakan akan acuh tak acuh, dan tidak akan pernah menunjukkan upaya apapun. Ya, istana kota Loyun ini memang jauh di luar imajinasi kita, dan kekuatan di tangannya juga tidak turun, tetapi jika dia ingin membahas kekuatan, dia jelas bukan lawan kita. Pada akhir mata Duan Chun, matanya telah memerah, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan rasa dingin. Gu Fanxing sudah mati, Liu Wentian diusir dari tanah yang hilang, kekuatan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang dapat dikatakan 1 dari 10, dalam keadaan seperti itu, Duan Chun tahu bahwa dia bukan lawan Luo Yun. Namun meski begitu, dia lebih suka menolak keras ikan itu mati, dan dia tidak mau kembali ke hutan gunung. Bai-Bai memberi Chu Xingyun kendali kota kuno ke-18. Aku tidak melihatnya, kamu sedikit berdarah. Ou Chongkui memulihkan pandangannya yang menghina, dan dia tertawa keras, dan segera dia menatap Mo Wei dan Teng Ji, dan berkata, aku tidak tahu, kalian berdua apa pendapatmu. Sekarang, Duan Yunxing dan Ou Ruyin masih berlutut di jalan, yang membuat Ou Chongkui merasa seperti kehilangan muka, dan mengatakan tidak akan membuat Chu Xingyun melakukan apa yang diinginkannya. Seperti yang dikatakan Duan Chun, semua orang di kota kuno ke-18 adalah anggota keluarga. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapi langsung Chu Xingyun, dia harus membatasi perkembangan Chu Xingyun dan melampiaskan ketidakpuasannya. Mo Wei dan Teng Ji saling memandang dan masih tidak berbicara, tetapi pada saat yang sama, senyum tertentu muncul di sudut mulut mereka. Ketegaran yang diungkapkan dari tubuh mereka lebih kuat daripada Duan Chun dan Ou Chongkui. Gelombang binatang masih mengamuk meliputi kota kuno ke-18 penuh dengan pembunuhan dan darah.
Namun, dengan berlalunya waktu, pasang surut hewan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kelelahan, tetapi hubungan antara 18 kota kuno telah menjadi lebih dekat dan mereka telah bekerja bersama untuk melawan pasang surut hewan, dengan hasil yang cukup besar. Di bawah tren ini, 18 kota kuno bergabung menjadi satu, secara bertahap menahan gelombang binatang yang merajalela. Pada saat yang sama, peristiwa yang terjadi di Holy Star City juga menyebar ke tempat manapun ketika pertukaran menjadi lebih dekat. Kota kuno ke-18 berada di bawah kendali keluarga. Semua peraturan dan peraturan Sing memaafkan anggota keluarga di mana-mana. Insiden ini menyebabkan badai di kota kuno ke-18 dan menerima dukungan dari pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Kota bintang gantung terletak di bagian paling selatan dari bintang-bintang kuno di bintang-bintang kuno. Ada banyak gunung di sekelilingnya, dengan urat dan puncaknya. Seluruh kota tergantung dari langit, sehingga disebut sebagai kota bintang gantung. Kota itu dikelilingi oleh gunung-gunung, jadi ketika gelombang binatang meletus, kota bintang gantung itu terkena gelombang binatang. Dindingnya retak dan korbannya banyak. Sampai saat ini, anggota badan yang patah dari tanah juga bisa dilihat. Namun, kota bintang gantung saat ini tidak jatuh dalam keputusasaan, sebaliknya, antusiasme seni bela diri di kota itu tinggi, dan matanya penuh sukacita, dan bahkan ada orang yang bersorak. Mengejutkan membuat keputusan untuk mundur ke 5 keluarga besar dengan hak hukum pidana. Kota kuno ke-18 awalnya di tangan keluarga. Hukum dan disiplin tidak memadai dan nama hukum pidana selamat. Namun, setelah kejadian ini, kota kuno ke-18 akan benar-benar baru, dan semua orang dapat mencari cara yang adil. Ouruyin itu juga pantas. Ketika dia menjadi penguasa kota, urusan kota hampir di bawah kendalinya, menutupi anggota keluarga di mana-mana dan membunuh orang tak berdosa tanpa pandang bulu. Kali ini sangat populer. Setelah mempelajari tentang kota bintang suci, para pejuang yang tak terhitung mengeluarkan suara tawa dan melihat ke depan. Meskipun itu masih gelombang pasang yang tak ada habisnya, mata mereka bersinar dengan kemuliaan dan kemuliaan harapan. Selama pasang binatang buas berlalu, apa yang menunggu mereka akan menjadi kota kuno baru 18. Betapa sekelompok orang yang memelihara anjing, benar-benar menjelek-jelekan keluarga Ou di depan umum. Pada saat ini, suara gemuruh bergemuruh, bergema di angkasa, dan hati kerumunan menggigil dengan ganas. Suara gemuruh terdengar dalam visi kerumunan, sebuah tim berpakaian rapi berlari dari kota, mengendarai binatang buas yang ganas, memegang pedang, dan benar-benar meluncurkan serangan brutal secara langsung. Itu keluarga Ou. Kerumunan orang terkejut. Lalu, sebelum mereka bisa menghentikannya, tim membunuh di depan mereka, dan niat membunuh yang dingin melintas di mata prajurit itu. Adegan yang tiba-tiba menyulitkan semua orang untuk pulih kembali. Darah panas tumpah di wajah mereka, menyebabkan mereka gemetar dan menatap, dan seluruh negeri ternoda oleh darah panas. Patriark baru saja mengeluarkan perintah untuk menghapuskan hak istimewa keluarga dan menegakkan hukum pidana. Apakah Anda orang Eropa berani menjadi terlalu sombong? Apakah Anda tidak takut membunuh tanpa pandang bulu? Salah satu dari kerumunan berteriak keras bahwa ia terluka serius. Setiap kali dia berkata singkatnya, semua memuntahkan darah. Bagaimana perintah yang dikeluarkan oleh Luo Yun ada hubungannya dengan keluarga Ou? Kota bintang menggantung ini masih belum gilirannya untuk berbicara. Pada saat ini, tawa sombong datang dari samping. Kerumunan mengikuti prestise, tetapi melihat kedalaman kota bintang gantung, dan satu demi satu keluar dari tim. Di kepala tim ini, sebuah spanduk didirikan, dan bendera berbeda, tetapi mereka semua berasal dari keluarga besar. Kota bintang gantung ini selalu dikendalikan oleh anggota keluarga. Dulu seperti itu, dan sekarang juga sama. Itu tidak ada hubungannya dengan Luo Yun dan Pavilion Wanjian. Sebuah suara dingin keluar dari mulut berbagai keluarga. Selama pidato, mereka mengangkat pedang di tangan, mata mereka suram, dan mereka bahkan mengungkapkan niat membunuh. Adegan seperti itu tidak hanya terjadi di kota bintang, kota kuno ke-18, berbagai kota, dan bahkan beberapa desa terpencil. Suasana pembunuhan yang suram menyelimuti langit, dan itu lebih menakutkan daripada gelombang binatang tak terbatas. Holy Star City, di loteng itu, orang-orang dari 4 keluarga besar berkumpul di sini lagi. Kali ini, selain kepala 4 keluarga, tokoh senior dari keluarga besar juga datang satu demi satu. Hahaha. Tawa kemenangan tiba-tiba terdengar, jelas bergema di seluruh loteng, dan orang yang tertawa adalah pemilik Ou Chongqui. Dia duduk di aula utama, memegang sebuah gulungan di tangannya. Gulungan itu jelas mencatat urusan baru-baru ini dari kota kuno 18. Semakin dia melihat dari dekat, semakin kuat kepuasan di wajahnya. Langkah Luo Yun memenangkan hati rakyat, tetapi di kota kuno ke-18, bagaimanapun, itu masih dikendalikan oleh keluarga besar. Anda harus tahu bahwa jumlah anak-anak dalam keluarga saja tidak lagi di bawah 10 juta, dan mereka yang terkait dengan keluarga besar, bahkan lebih dari 100 juta, kecuali Luo Yun membunuh semua orang, jika dia ingin mengambil alih kota kuno, itu sama saja dengan mimpi orang bodoh. Ou Chongqui membuka mulutnya dan meludahkan sarkasme yang sangat pedas, dan ketika dia berbicara, anggota keluarga di aula utama semua tersenyum puas.
Dalam beberapa hari terakhir, mereka tidak meninggalkan kota Bintang Suci, mereka juga tidak melakukan tembakan keras. Mereka sangat lembut terhadap Chu Xingyun di mana-mana, tetapi dalam gelap mereka sudah bersatu dan diam-diam menyerahkan perintah pemberontakan ke kota-kota kuno utama. Setelah insiden terakhir, mereka tidak lagi berhadapan langsung dengan Chu Xingyun, tetapi secara diam-diam menembak menyebabkan kekacauan di mana-mana. Setelah semua, garis keturunan keluarga besar telah lama terkubur dalam. Begitu kekuatan ini sepenuhnya digunakan, dengan cepat dapat menyebabkan kekacauan. Seperti yang dikatakan Ou Zongkui sekarang, ada sejumlah besar murid keluarga di kota kuno 18. Jika Anda menghitung orang-orang dengan koneksi darah itu tidak ada habisnya, dan dapat mencapai ratusan juta. Jumlah yang mengerikan seperti itu memiliki dampak besar pada 18 Ancient City dan bahkan mempengaruhi pasang binatang buas. Oleh karena itu, mereka tidak khawatir tentang tembakan Chu Xingyun, atau takut tembakan Chu Xingyun. Setelah pertempuran sengit, kota kuno ke-18 nyaris tidak mengendalikan pasang surut binatang buas. Setelah kekacauan pecah, itu pasti akan merusak keseimbangan ini. Pada akhirnya, keluarga besar kita belum kembali ke hutan gunung yang tersembunyi. Aku takut Luo Yun akan buru-buru menggaruk kepalanya. Mo Wei menambahkan, dia juga dalam suasana hati yang baik, tampilan yang puas diri. Di samping mereka, Teng Ji dan Duan Chun tertawa sama, mereka menyatukan keluarga besar untuk tujuan memerangi Chu Xingyun dan mendapatkan kembali kendali atas 18 Ancient City. Semakin kacau situasi saat ini, semakin baik bagi mereka. Adapun pembunuhan dan perselisihan yang disebabkan oleh kekacauan di kota kuno ke-18, keempatnya tidak memperhatikan mereka sama sekali, dan tidak punya waktu untuk mengabaikan mereka. Mereka hanya memiliki ambisi ambisius sendiri. Boom! Tiba-tiba, suara memecah langit datang dan menginterupsi tawa semua orang, lalu, bayangan orang kulit hitam yang dipernis menyapu langit malam dan masuk ke loteng, dan akhirnya jatuh perlahan ke tengah aula utama. Orang yang datang adalah pria parubaya berpakaian hitam. Saya melihatnya berlutut di tanah dengan satu lutut, kepalanya terkulai, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, baru saja, Luo Yun, atas nama Patriark Pavilion Wanjian, mengumumkan hal aneh di depan umum." Laporkan. Hal aneh. Duan Chun mengangkat alisnya, matanya sedikit bergeser, melirik ketiga orang di sampingnya, dan kemudian berkata, "Mari kita dengarkan." Didengar bahwa pria parubaya berpakaian hitam mengangguk dengan hormat dan segera berkata, Luo Yun mengumumkan di depan umum, mengatakan bahwa besok, dia akan mengajar di Holy Star Academy, terlepas dari identitas dan kekuatan, dia dapat menghadiri audiensi dan momentumnya tampaknya cukup luas. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di